Baik, selamat datang di pembelajaran Oma Codinger pada kelas Java Pemula. Bersama saya Anam Sujokati, mentor sekaligus founder dari Oma Codinger. Oke, pada video tutorial saya kali ini, saya akan membahas modul pertama dari kelas Java Pemula, yaitu tentang pengenalan Java. Baik, bahasa pemrograman Java sendiri merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersebut tersusun dari bagian yang disebut dengan kelas. Jadi bahwa bahasa pemrograman Java merupakan bahasa yang sudah menggunakan konsep OO atau langsung menggunakan konsep OO atau Object Oriented, di mana bahasa pemrograman yang menggunakan konsep OO atau Object Oriented mempunyai karakteristik bahwa program yang disusun itu terdiri dari kelas-kelas. Nah, kelas sendiri terdiri dari beberapa metode. Di dalamnya terdiri dari beberapa metode atau properties yang nantinya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan event yang dijalankan. Itu tentang Java. Kemudian, pada Java menyediakan kumpulan kelas di pustaka atau library kelas Java. Juga bisa disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Nah, libraries atau API ini akan kita gunakan ketika kita mulai mengembangkan sebuah program Java yang lumayan kompleks. Pasti kita akan menggunakan yang namanya library dan API. Cuma untuk di kelas Java Pemula ini kita belum menggunakan yang namanya library atau API. Akan kita gunakan di kelas Java tingkat lanjutnya. Oke, itu tentang bahasa pemrograman Java. Baik, selanjutnya karakteristik dari bahasa pemrograman Java. Yang pertama, simple atau sederhana. Yang kedua, Java sudah menggunakan konsep object oriented. Yang ketiga, mudah untuk didistribusikan. Yang keempat, interpreter. Yang kelima, robust atau lebih ke penanganan error handlingnya. Yang keenam, secure atau tingkat keamanannya. Yang ketujuh, arsitektural netral berkaitan dengan platform independennya. Yang kedelapan, portable atau source code-nya bisa digunakan pada platform lain tanpa kompilasi terlebih dahulu. Yang kesembilan, high performance. Yang ke-10, multi-threading. Yang ke-11, dinamis. Dan terakhir yang ke-12 saya tambahkan libraries. Ini berkaitan dengan bahwa library pada Java itu sudah lumayan kompleks. Ketika kita ingin mengembangkan sebuah program menggunakan Java, tool library-nya itu sudah sangat membantu. Nah, untuk penjelasan dari simple, object oriented, distribute, interpret, dan lain sebagainya bisa kalian baca di handbook saya. Oke, kemudian Java API. API sendiri atau Application Programming Interface adalah sekumpulan perintah, fungsi, komponen, dan protokol yang disediakan oleh sistem operasi ataupun bahasa pemrograman tertentu yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak. Intinya, API itu semacam tool yang digunakan oleh programmer dalam pengembangan sebuah software atau perangkat lunak. Contoh API sendiri, contoh penggunaan API sendiri. Semisal ketika developer Android ingin membuat sebuah aplikasi
untuk mendeteksi sebuah wajah, untuk mendeteksi gambar. Untuk sekarang ada API yang bisa dipakai untuk membantu dalam pembuatan program tersebut. Ataupun contoh lain yaitu ketika ingin membuat sebuah program untuk security pesan atau enkripsi pesan, itu sekarang ada beberapa API yang bisa digunakan untuk membantu dalam pembuatan program tersebut. Jadi konsepnya tinggal menggunakan fungsi dari API tersebut atau sedikit merubah struktur kodenya sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Oke, itu seputar tentang API. Sedangkan API pada Java sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama Java Enterprise Edition atau JEE. Nah, pada API ini biasa digunakan pada hardware yang mempunyai spesifikasi dan memori yang besar seperti pada computer server. Kemudian file JEE sangat besar karena dalam paket memiliki file library dan tool yang banyak. Nah, ini disesuaikan karena memang kebutuhannya untuk kebutuhan enterprise. Kemudian yang kedua Java Standard Edition atau JSE. Paket JSE digunakan pada komputer desktop. Nah, untuk JSE ini akan lebih kita sering pakai pada kelas Java tingkat lanjut. Jadi untuk kelas Java pemula ini kemungkinan kita belum bersinggungan dengan JSE ini. Tapi untuk kelas Java tingkat lanjut kita pasti akan menggunakan JSE ini, Java Standard Edition. Kemudian file JSE juga besar karena di dalam paket memiliki file library dan tool yang banyak. Cuma di sini disesuaikan dengan kompleksitas program yang akan kita buat. Yang ketiga, Java Micro Edition atau JME. Paket JME digunakan pada perangkat keras yang memiliki memori kecil seperti ponsel, PDA, dan sebagainya. File JME kecil karena paket ini dibuat khusus untuk perangkat mobile seperti handphone. Jadi untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan pada HP Android itu menggunakan JME. Kemudian suatu contoh penggunaan API, ada Twitter API dimanfaatkan pada BlackBerry, Facebook API dimanfaatkan pada platform mobile, API Google Map dimanfaatkan pada perangkat mobile. Nah, ini seputar penjelasan tentang API atau Application Programming Interface. Baik, kemudian tentang JVM atau Java Virtual Machine. Dalam handbook yang saya berikan bahwa penjelasan JVM adalah sebuah mesin imajiner atau maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. Dan di sini JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Nah, seperti kita tahu, sudah kita ketahui bahwa program Java itu berekstensi dengan nama .java. Ya, di sini saya contohkan satu buah file program Java dengan nama filenya myprogram. Ketika program itu jalankan, ya, pertama kali akan dikompil menggunakan compiler. Nah, ketika dikompil, dia akan membentuk sebuah berkas bytecode yang berekstensi class. Jadi akan membentuk file berekstensi class di mana isinya merupakan satu berkas bytecode. Nah,
file kelas ini atau yang berisi dengan satu bekas bytecode ini akan dibaca JVM, diterjemahkan oleh JVM agar bisa dibaca oleh platform operating system atau platform dari komputer yang kita pakai. Nah, seperti ini urutannya. Nah, ini contoh visualnya dari program untuk menampilkan Hello World. Program itu berekstensi .java, kemudian di-compile menggunakan compiler yang menjadi file class atau berisi satu bekas bytecode. Kemudian dari JVM diterjemahkan agar bisa dibaca oleh platform komputer yang kita gunakan. Itu tentang JVM atau Java Virtual Machine. Nah, kemudian tools pengembang aplikasi Java. Di sini ada JDK, JRE, dan S3. Yang pertama JDK adalah semacam kotak peralatan kit yang digunakan oleh development. JDK ini kemudian kode-kode dan aplikasi tool kecil yang berguna saat penulisan kode program dan agar PC dapat baca file-file yang ditulis dalam bahasa Java. Itu penjelasan JDK. Jadi lebih pada saat kita melakukan typing syntax, itu kita akan bersinggungan dengan JDK. Kemudian JRE adalah sesuatu yang memungkinkan sebuah program Java dapat berjalan di mesin Anda. JRE ini mengeksekusi binary-binary dari kelas-kelas dan mengirimnya ke JVM atau Java Virtual Machine, lalu diproses lagi ke prosesor. Setiap JRE pasti memiliki sebuah JVM di dalamnya untuk melakukan prosesan selanjutnya. JRE tool ini lebih dalam kaitan ketika kita akan menjalankan sebuah program atau ketika kita menjalankan sebuah program. Yang terakhir adalah SDK atau Software Development Kit. Adalah satu set perkakas pengembangan software yang digunakan untuk mengembangkan atau membuat aplikasi untuk paket software tertentu, software framework, hardware platform, sistem komputer, konsol video game, sistem operasi atau platform sejenis lainnya. Nah, SDK sendiri biasanya paket tool JRE dan JDK atau merupakan paket tool yang berisi antara JDK dan JRE. Itu SDK, Software Development Kit. Jadi sudah bisa memahami perbedaan antara JDK, JRE dan SDK ya. Oke, selanjutnya struktur dasar sintaks Java. Di sini saya berikan contoh struktur dasar dari sintaks Java. Oke. Pada baris pertama, baris 1, di sini mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama Hello. Deklarasi kelasnya harus menggunakan modifier public, class, dan nama kelasnya ada Hello. Kemudian baris 3 sampai 5 ini merupakan metode main dari kelas Hello. Ingat, dalam satu kelas itu hanya boleh memiliki satu metode main. Karena metode main ini adalah perintah yang pertama kali akan dieksekusi pada sebuah kelas. Metode yang pertama kali dieksekusi pada sebuah kelas itu metode main. Nah, untuk aturan penulisannya menggunakan modifier public, static, kemudian void. Nama metodenya adalah main. Kemudian ada variable string, array, nama variabelnya args. Kemudian pada baris 4 merupakan sintaks untuk mencetak tulisan Hello World. Ya, ini ada satu statement baris sintaks untuk mencetak sebuah tulisan Hello World.
Jadi untuk mencetak sebuah tulisan itu bisa menggunakan sistem Outprint, tapi di sini dicetak dan ditampilkan melalui konsol. Nah, ini struktur dasar sintaks Java. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika kita akan menyimpan sebuah file program Java, nama filenya harus disesuaikan dengan nama kelas. Ingat, nama file harus disesuaikan dengan nama kelas program Java tersebut. Baik, itu saja penjelasan saya tentang struktur dasar sintaks Java. Kemudian untuk software praktikum di kelas Java pemula ini, kalian bisa menggunakan JDK versi 8 sama dengan saya, atau bisa menggunakan JDK versi sebelumnya, versi 7 atau versi sebelumnya lagi. Nah, untuk editor yang kita pakai atau editor yang saya pakai itu menggunakan text editor Notepad++. Di sini saya belum menggunakan GUI, dan saya sarankan bagi Anda yang baru belajar, silahkan menggunakan Notepad++, karena ini untuk melatih kalian lebih teliti lagi dalam melakukan penulisan program daripada kalian menggunakan editor yang sudah GUI atau misal IDE NetBeans. Nah, silahkan, saya sarankan menggunakan editor Notepad++ saja. Dan jangan lupa menu belajar sekolah Codinger, modul, video, question of the day, temu online. Demikian video tutorial saya tentang pengenalan Java pada modul pertama kelas Java pemula ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, terima kasih.